sehingga penting bagi kita untuk mengaitkan materi itu dengan kehidupan nyata. Tidak hanya pada nilai, tidak hanya pada hasil saja, ataupun tidak hanya pada administratifnya saja, rapor dan segala macam. Sehingga kita harus menekankan di sini pada proses karakter tersebut, pembentukan karakter tersebut. Pola pikir yang bertumbuh itu lebih menerima, sedangkan pola pikir tetap itu menghindar. Untuk menjelaskan ketidaktayannya bagaimana penerapan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK dan Guru. Jadi kami di sini dalam acara pembahasan pembelajaran mendalam yang telah kami ikuti dari tanggal 1 sampai tanggal 6 September kemarin. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa berbagi ke kawan-kawan semua, walaupun di dalam 6 hari itu mungkin kami masih banyak yang kekurangan dari kami untuk berbagi kepada teman-teman semua. Jadi untuk pembahasan pembelajaran mendalam ini tadi sempat sudah disinggung dari kepala sekolah masalah PPT dengan PPB. Jadi PPT itu pola pikir tetap, sedangkan PBB pola pikir bertumbuh. Jadi di sini kami ada pemetaan untuk kawan-kawan semua. Pemetaan itu untuk istilahnya mengukur dari kita sendiri, apakah kita ini masih di tahap pola pikir tetap, apa pola pikir bertumbuh. Jadi tolong Bang ini dibagi. Oh ya. Jadi ada pemetaan ini masing-masing diisi dengan sesuai pemikiran kita masing-masing. Jadi ini dari istilahnya benar salahnya. Untuk paket itu pemetaan profil pola pikir itu ada 20 soal. Sedangkan pola pikir bertumbuh, kita ini harus mikir sebagai guru bagaimana seharusnya, sebagusnya kita ini untuk menjadikan anak-anak kita itu akan menjadi anak yang berkesadaran, menggembirakan dan bermakna. Jadi itu untuk tujuan dari pembelajaran mendalam ini sebenarnya kita ini sudah berapa kali ganti kurikulum. Nah, tapi kalau seandainya aku yang menanggapi, walaupun berapa kali kurikulumnya, tetap di dalamnya prosesnya sama. Cuman kurikulum aja yang beda, tapi proses di dalamnya intinya kita istilahnya gitu membiasakan anak, menggali anak itu supaya kita berkesadaran, bermakna dan mengembirakan di dalam proses mengajarnya. Jadi sebenarnya di dalamnya itu kita bukan hanya menilai di akhir pembelajaran ini kita nilainya, tapi prosesnya yang harus kita nilai. Contohnya misalnya di mulok, kita kan biasa melaksanakan mulok itu gangan darat, nah ya. Jadi bukannya hasilnya saja yang kita nilai, tapi dari prosesnya itu yang harus kita nilai. Oh, menggangan itu apa saja bahannya, bagaimana kita untuk melaksanakannya, apa dulu yang kita tambahkan, apa dulu bumbunya. Jadi prosesnya yang kita nilai gitu maksudnya, bukan hanya di akhir. Jadi maksud dari tujuan pembelajaran mendalam itu aku rasa mungkin gitu kan. Cuman selama ini kita tidak tahu, oh anak-anak ini istilahnya di dalamnya sudah ada tidak prosesnya. Cuman kita yang tahu hasil selama ini. Nah terus untuk masalah
Jadi kini muncul di dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja dari aku. Kurang lebihnya aku minta maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sherly yang sudah menyampaikan materi tentang pembelajaran mendalam pada sesi sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan pembelajaran mendalam ini lebih kepada intisarinya. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran mendalam ini, tentunya kemarin kita sudah membahas tentang masalah-masalah yang ada pada dunia pendidikan kita saat ini. Masalah besar generasi, bangsa dan solusi melalui pembelajaran mendalam di SD ruang lingkupnya. Sebelum kita berbicara tentang pembelajaran mendalam terlebih dalam lagi, kita harus mengetahui dulu masalah besar generasi bangsa saat ini, yaitu yang pertama adalah krisis karakter. Rendahnya kejujuran, tanggung jawab, dan empati, rasa kasih sayang, rasa peduli kepada teman sesama itu sangat berkurang. Minimnya daya berpikir kritis dan kreatif, karena kita apa-apa sudah mendapatkannya secara instan, sehingga anak-anak itu tidak mau lagi berusaha mencari segala sesuatunya itu dengan cara yang berproses, sehingga mereka kehilangan yang namanya berpikir kritis dan kreatif, atau kurang lebih dalam bahasa Indonesianya berpikir yang cemerlang. Ketergantungan pada teknologi secara pasif, bukan produktif. Teknologi yang digunakan oleh kita ataupun anak-anak murid kita itu kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, terutama mungkin di lingkungan rumahnya. Maka kita sebagai seorang guru harus mengarahkan mereka menggunakan digitalisasi ini, memanfaatkannya untuk hal yang bermanfaat. Kemudian rendahnya minat baca dan literasi, bukan hanya pada murid, mungkin pada diri kita sendiri juga sangat rendah dalam literasi. Sehingga apa yang populer saat ini adalah video-video short, baik di YouTube, TikTok, atau segala macam. Tidak akan laku lagi video-video yang panjang. Itu menandakan bahwa rendahnya literasi bangsa kita. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Nah, seperti yang sudah kita lihat, makin banyak pun berita yang ada di televisi, anak-anak murid kita tidak ada bergabung sedikit pun. Dilewatkan saja seperti itu karena kurangnya rasa empati. Dan ini merupakan sinyal kuat bagi kita untuk lebih memperhatikan keadaan saat ini. Akar masalah di usia dini, yaitu pendidikan usia dini dan dasar terlalu menekankan pada hafalan dan bukan pada pemahaman. Seperti yang sudah disampaikan kepada Bu Sherly tadi, bahwasanya pembelajaran hanya berfokus pada nilai, pada hasil, tapi tidak berfokus pada proses. Sehingga anak-anak tidak memiliki keseriusan dalam berproses tersebut. Lagi pula karena tujuannya kan nilai terakhir, sehingga tidak ada fokusnya pada proses. Yang itu merupakan sesuatu kekurangan dalam pendidikan kita saat ini. Kemudian anak belum terbiasa mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran mendalam ini. Tentunya apapun yang ada di dalam materi pembelajaran, baik itu IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, sebisa mungkin kita itu sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya, mengapa kita harus belajar materi ini, mengapa kita harus mengerti ini dan mengerti itu, sehingga anak-anak itu memiliki alasan mengapa dia belajar. Kenapa? Kalau dia memiliki alasan untuk belajar, maka dia akan memiliki semangat yang tidak akan pernah padam. Kebanyakan anak-anak ini tidak mau mengikuti pelajaran atau bermalas-malasan karena dia tidak tahu tujuan dia belajar itu untuk apa. Sehingga penting bagi kita untuk mengaitkan materi itu dengan kehidupan nyata. Oh nak, nanti ini manfaatnya untuk kamu di kehidupan selanjutnya, untuk masa depan kamu ini dan itu, sehingga dia akan bersemangat. Apa itu pembelajaran mendalam? Seperti yang sudah disampaikan Bu Sherly tadi, pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep secara menyeluruh. Tidak hanya pada nilai, tidak hanya pada hasil saja, ataupun tidak hanya pada administratifnya saja, rapor dan segala macam.
Sehingga kita harus menekankan di sini pada proses anak tersebut, pembentukan karakter tersebut. Kecerdasan akademik itu sangat penting, namun kecerdasan akademik tanpa kecerdasan yang berakhlakul karimah maka akan menimbulkan suatu masalah juga bagi bangsa ini. Bukankah itu merupakan hal yang perlu kita perhatikan juga saat ini? Harus seimbang antara akademik, pengetahuan, dan akhlaknya. Mendorong siswa untuk bertanya dan mengeksplorasi. Dalam pembelajaran mendalam ini lebih kita tekankan kepada proses pembelajaran, yaitu anak-anak itu diarahkan untuk bisa bertanya dan mengeksplorasi sendiri materi-materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran tersebut. Kemudian menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya dalam PM ini kurang lebih kita itu tidak menjadi pemberi menjadi fasilitator dalam anak itu menemukan informasi yang berkaitan dengan materi tersebut, yang juga secara tidak langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya mereka. Menerapkan nilai-nilai karakter dalam proses belajar. Ada 8 profil lulusan yang telah dibahas di dalam PM ini, dan juga ada kebiasaan positif yang antara lain ada bangun tidur, beribadah, dan belajar, terus makan makanan sehat dan segala macam. Itu merupakan dari nilai-nilai karakter dalam proses belajar yang baik. Namun jika kita di sekolah menanamkan hal tersebut, juga harus seimbang dengan apa yang mereka terima di rumah, sehingga harus memiliki kolaborasi antara sekolah dan pihak keluarga, sehingga bisa mengontrol perkembangan karakter anak didik kita. Kemudian contoh penerapannya di SD. Contohnya temanya lingkungan dan tanggung jawab sosial. Kita bisa membuat proyek sederhana berupa siswa menanam atau merawat tanaman sendiri. Diskusi, mengapa menjaga lingkungan itu penting, baik diskusi antara siswa sama siswanya atau murid dengan gurunya. Mengintegrasikan pelajaran IPA, contoh proses fotosintesis. Nah, mengaitkannya dengan bahasa Indonesia, membuat laporan hasil pengamatan. Lalu untuk PPKN ya, nilai gotong royong dalam kegiatan IPA tersebut tadi itu apa? Adakah tanggung jawabnya? Berarti dalam pelajaran dalam PM ini menekankan pada kerjasama dan kolaborasi dalam berproses menyelesaikan setiap pembelajaran yang ada dan mengaitkannya dengan materi-materi lain. Kompetensi yang dikembangkan antara lain yaitu karakter positif, disiplin, peduli, tanggung jawab, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu juga penting bagi kita sebagai seorang guru untuk menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Menggembirakan, bermakna, dan berkesadaran. Seperti yang sudah disampaikan pada awal tadi, bahwa murid itu harus mengetahui kenapa dia belajar, kenapa dia harus belajar yang ini dan itu, sehingga dia berkesadaran tahu untuk apa dia belajar. Kemudian berpikir kritis dan refleksif. Anak didik ataupun gurunya sendiri harus membiasakan refleksi diri. Kira-kira saya sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi tadi, memfasilitasi pelajaran tadi, apa yang kurang, apa yang sekiranya harus diperbaiki pada diri saya. Jujur pada diri sendiri, itu akan menemukan solusi bagi masalah yang mungkin belum pernah kita ketahui. Ataupun pada murid didik sendiri, jika murid itu melakukan kesalahan, misalnya dia mengganggu temannya di kelas atau tidak mau membuat PR, maka kita beri ruang mereka untuk diskusi personal dengan guru. Lalu guru menyampaikan tentang mengarahkan murid tersebut untuk berpikir, kenapa kamu tidak mau belajar, kenapa kamu ngingar bak kelas misalkan. Nah, itu nanti akan membuat murid itu terlatih untuk merefleksi dirinya. Berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi. Ya, tentu saja kolaborasi sekolah dengan mitranya, dengan orang tuanya, itu sangat diperlukan dalam keberhasilan pembelajaran mendalam ini. Komunikasi yang terbuka antara teman sejawat, guru dengan guru, murid dengan guru, ataupun guru dengan orang tua murid itu penting dalam mencapai tujuan pencapaian pembelajaran mendalam ini.
Pemecahan masalah nyata, problem solving, kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran mendalam ini antara lain pemecahan masalah nyata. Jadi murid itu dikaitkan, materi pembelajaran itu dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari, masalah yang mungkin dia dapatkan, dan mengarahkan anak ini untuk menyelesaikan masalahnya dengan kita bimbing. Artinya murid ini akan terbiasa menyelesaikan masalahnya apapun itu jika kita menerapkan pembelajaran mendalam ini. Untuk jangka panjangnya, dampak jangka panjangnya anak tumbuh menjadi pembelajar sejati, tumbuh kesadaran sosial dan lingkungan sejak dini, menjadi generasi berkarakter, kuat, cerdas dan mandiri. Kurang lebih itu untuk jangka panjangnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jika kita ingin membangun bangsa yang kuat, maka kita harus membangun anak-anak dengan pendidikan yang bermakna, mendalam, berkarakter, serta berkesadaran dan menyenangkan dalam prosesnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk masalah RPP dan segala macam modulnya, itu yang terpenting adalah memasukkan 3 hal tadi, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, mengaitkannya dengan kehidupan nyata, dan nilai-nilai yang dari itu adalah 8 dimensi pembelajaran mendalam tadi harus dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran kita. Kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan dalam pembelajaran mendalam ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.